Welcome to my channel Juragan Sains. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 9, yaitu bab 1 Pertumbuhan dan Perkembangan part 1. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Sepanjang hidupnya, organisme akan mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Seperti manusia yang berkembang dari bayi hingga dewasa, begitu pula yang terjadi pada hewan dan tumbuhan. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme, seperti lingkungan, makanan, gaya hidup, hormon, serta genetik. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Untuk pertumbuhan, ialah proses yang dapat diukur dengan sistem ukur seperti tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan ialah proses penambahan kemampuan seseorang manusia dalam berbagai aspek seperti perkembangan kemampuan bayi berbicara seiring bertambah usia. Siklus hidup manusia. Yang pertama ialah bayi. Ketika sperma dan sel telur bertemu di dalam tubuh wanita, maka proses fertilisasi dimulai. Setelah fertilisasi, maka sel akan berubah menjadi zigot yang siap berkembang. Zigot akan terus membelah menjadi morula, yaitu penambahan jumlah sel tanpa pertambahan massa sel. Dari fase morula, sel terus membelah hingga terbentuk rongga yang disebut blastula. Setelah fase blastula, sel kemudian memasuki fase gastrula dan kemudian berkembang menjadi embrio. Setelah 8 minggu, embrio berkembang menjadi fetus atau janin. Di tahap ini sudah dimulai pembentukan organ-organ tubuh. Fetus terus berkembang hingga akhirnya dilahirkan menjadi bayi. Nah, berikut proses fertilisasi menjadi blastosis. Ini bisa dilihat hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga. Nah, hari kelima, sel-sel akan terus membelah hingga membentuk blastula ya, atau rongga. Ini ada rongganya. Kemudian proses pertumbuhan dan perkembangan janin ini dari 1 bulan, 2 bulan sudah mulai terbentuk bayi, 3 bulan, dan hingga siap dilahirkan kurang lebih sampai 9 bulan. Selama periode 1 hingga 2 tahun kehidupannya, bayi tumbuh dan berkembang sangat pesat. Beratnya bisa berkembang berkali-kali lipat dibandingkan waktu mereka dilahirkan. Saat sistem saraf dan ototnya berkembang, maka bayi mulai bisa melakukan gerakan-gerakan seperti tengkurap, merangkak, dan kemudian berjalan. Mereka pun belajar untuk berbicara dan mengikuti perintah sederhana. Nah, berikut perkembangan bayi. 1 bulan itu mulai melakukan gerakan refleks, jarak pandang fokus mata 18-45 cm, menangis tanpa air mata, berkomunikasi dengan menangis, dan bisa bedakan bunda dan ayahnya. Ketika umur 2 bulan, bayi bisa mengangkat kepala, gerak refleks mulai berkurang, dan mulai mengoceh dan tertawa. Saat umur 3 bulan, si bayi mulai menggenggam benda ukuran sedang, berguling-guling, meniru bunyi atau intonasi suara orang dewasa. Saat 4 bulan, bayi sudah memegang benda pakai 1 tangan, lalu pindahkan ke tangan lain, mengulangi perilaku, senang atau tertarik dengan respon lingkungan. Pada umur 5 bulan, bayi mulai mengenal bunyi sekitar, menyesuaikan gerakan tubuh dengan ukuran atau jarak benda. Pada saat 6 bulan, bayi sudah bisa duduk dengan bantuan orang dewasa dan mencoba untuk merangkak. Pada umur 6-8 bulan,
bayi sudah duduk dengan bantuan orang dewasa dan tertarik mengulang suatu aktivitas. Di umur 7-11 bulan, bayi sudah mulai merangkak dan mengambil benda kecil dan berkoordinasi mata dengan tangan mulai berkembang. Saat mulai 8 bulan, bayi akan mulai berdiri dengan bantuan. Pada rentang usia 8-12 bulan, bayi melakukan sesuatu yang bertujuan untuk objek permanence. Ada benda hilang, bayi mencari di tempat terakhir dia lihat benda itu. Pada umur 9 bulan, bayi mulai meniru ekspresi wajah orang lain dan gerak tubuh untuk berkomunikasi. Umur 10-12 bulan, ikuti gerak mata orang dewasa atau menunjuk ke arah yang sama orang dewasa. Dan rentang 10-15 bulan, bayi mulai mengucapkan kata pertama dan berdiri sendiri tanpa bantuan. Nah, demikianlah kurang lebihnya proses perkembangan bayi ya. Kemudian yang kedua ialah fase anak-anak. Masa anak-anak dimulai pada usia 2 tahun. Mereka bertambah besar dan tinggi, kemampuan motorik dan koordinasi juga sudah berkembang. Rasa ingin tahunya juga sangat tinggi dan kemampuan mentalnya juga sangat berkembang. Kemampuan berbahasa mereka juga meningkat drastis. Fase yang ketiga yaitu remaja atau pubertas. Fase ini adalah fase paling sulit bagi anak-anak karena banyak perubahan yang terjadi pada tubuh, baik dari segi fisik maupun mental. Remaja adalah fase perubahan dari anak-anak menuju dewasa. Pubertas dimulai sejak anak-anak berusia 9 tahun sampai 15 tahun. Pubertas ditandai dengan perkembangan seksual berupa mulai aktifnya hormon-hormon reproduksi. Hormon reproduksi wanita yaitu estrogen dan progesteron membuat remaja putih memperlihatkan perkembangan seksual sekunder berupa dimulainya periode menstruasi. Untuk pria, hormon testosteron akan memicu pertumbuhan seksual sekunder dan produksi sperma. Berikut perubahan yang terjadi pada remaja. Pertama, untuk laki-laki itu tumbuhnya rambut-rambut pada wajah, suara yang membesar, tumbuhnya rambut ketiak, tumbuhnya rambut kemaluan, dan organ reproduksi berfungsi, penis membesar dan testis mulai memproduksi sperma. Sedangkan untuk perempuan ialah tumbuhnya rambut ketiak, payudara yang membesar, bokong dan pinggul yang membesar, tumbuhnya rambut kemaluan, dan organ reproduksi berfungsi, yaitu periode menstruasi dimulai. Yang keempat, fase dewasa. Setelah pubertas, mental, emosi, dan fisik mulai stabil. Pada saat ini, manusia memasuki masa dewasa dan tidak mengalami pertambahan tinggi. Pertumbuhan seksual sekunder pun sudah berhenti. Pada usia 30 tahun, manusia akan mengalami tanda-tanda penuaan seperti tumbuhnya rambut putih atau berkurangnya massa otot. Pada usia pertengahan 40-50 tahun, wanita akan berhenti mengalami menstruasi. Periode ini dinamakan menopause. Sementara pada pria, maka produksi sperma akan berkurang. Tetapi dengan menerapkan pola hidup sehat, diharapkan pria dan wanita dewasa dapat tetap aktif di sepanjang hidup mereka. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.